Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih dan selamat datang di webinar aksi nyata modul 1 Waalaikumsalam warahmatullahi yaitu wabarakatuh. budaya positif. Assalamualaikum Mas Fatir, sudah siapkah? Iya, monggo. Mas Fatir operator sudah siap merekam? Sampun, sampun sudah kerekam dari tadi. Apa nih? Ah, harus wong-wong. Namun saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Ibu dan tenaga kependidikan yang berkenan hadir dalam webinar aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang yaitu agama Islam, dan senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai presentasi ini, marilah kita buka dengan doa. Kita mulai bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada modul aksi nyata budaya positif, kami ditugaskan untuk memberikan diseminasi tentang disiplin dan budaya positif terhadap penerapan peraturan yang ada di sekolah kita. Tadi sudah kita buka bersama bahwasannya kalau kita mendengar kata disiplin, maka yang terbayang adalah tentang peraturan, tentang hukuman, tentang konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa jika melanggar peraturan. Dalam hal ini pada modul budaya positif kita akan mengarahkan pada disiplin positif, yaitu bahwasannya disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi itu tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka sadar diri bahwa mereka harus mentaati peraturan karena itu akan memberikan nilai-nilai kebajikan universal yang bermanfaat bagi mereka di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, konsep disiplin positif inilah yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, sekarang apa motivasi ketiga itu? Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu biar tidak dihukum, biar tidak ditegur oleh atasan, biar tidak dianggap melanggar peraturan, itu adalah merupakan motivasi terendah dan bersifat eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga motivasi eksternal. Jadi kalau ada imbalan maka perilakunya baik, ada penghargaan perilakunya baik, kalau tidak maka motivasi ini juga bisa berkurang. Kemudian yang ketiga, motif yang kita sebut sebagai motivasi ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu punya disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Jadi kita memang ingin melakukan hal itu karena untuk mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai.
Nah, apakah nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena nilai ini bersifat universal, maka tidak terbatas oleh bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dari situ bahwasannya setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini berdasarkan punya Diane Kosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profil pelajar Pancasila, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nilai-nilai ini di sekolah kita terapkan terintegrasi pada kurikulum Merdeka itu pada semua mata pelajaran, kemudian juga pada pembelajaran proyek. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan, memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut yang kedua, elemen kuncinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global dengan 3 elemen kunci: mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini kira-kira di sekolah Bapak Ibu sudah diterapkan elemen-elemen ini. Kemudian yang ketiga, gotong royong, elemennya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri dengan elemen kunci kesadaran akan diri dan situasi serta regulasi diri. Bernalar kritis, elemen kuncinya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Dan yang keenam adalah elemennya menghasilkan gagasan orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dari 6 ini Bapak Ibu pada mata pelajaran sudah terintegrasi dan pada pembelajaran proyek juga sudah dilaksanakan oleh anak-anak. Nah, dari sumber nilai universal, kebajikan universal yang lain ini ada dari IPO, Primary Years Program, ada 9 pilar karakter, kemudian ada juga dari nilai kebajikan universal, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian the 7 essential virtues, yaitu mulai dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir ini adalah nilai kebajikan universal yang hampir mirip dengan yang tadi: peduli, keterus-terangan, kebersihan, percaya, lurus hati, tegas, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan nilai-nilai universal yang kita kenali ini? Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwasannya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Dari hal ini bahwasannya
Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Demikian juga ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, dari sini apakah ada Bapak Ibu yang raise hand atau menulis di kolom chat, ataukah ada yang perlu disampaikan? Nanti langsung angkat tangan mawon, tidak apa-apa nggih Bapak Ibu. Sudah terlihat screen-nya Bapak Ibu? Silahkan, sepertinya Pak Dula raise hand. Ada yang perlu disampaikan? Silahkan Pak Dwi. Sampai dengan di sini, apakah ada yang ditanyakan atau memberikan tanggapan? Oh ya, terima kasih Bu Wahida. Suaranya didengar nggih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Apakah dari 5 aspek tersebut kita sebagai manusia harus melaksanakan secara seimbang, ataukah hanya kita mengutamakan yang mana dahulu untuk dijalankan sehingga yang lainnya ikut di belakangnya, seperti itu. Setelah itu, apakah dengan 5 kebutuhan dasar yang diciptakan oleh manusia yang dibutuhkan oleh manusia tersebut dapat kita implementasikan kepada siswa didik kita yang masih belum mengenal tentang mereka masih baru di dalam lingkungan sekolah yang sekarang masa MPLS. Terima kasih Bu Wahida. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk 5 kebutuhan dasar ini, karena ini adalah kebutuhan dasar, maka tentu saja 5-5-nya harus dipenuhi. Jadi kalau ada kebutuhan dasar yang kurang, biasanya secara sadar maupun tidak sadar kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Misalnya kalau arahnya ke arah siswa kita akan langsung menuju ke kasus. Misalnya yang pertama, ini kejadiannya sama, tapi respon dan apa yang kebutuhan dasar itu perlu dipenuhi bisa berbeda dari satu kejadian yang lain. Jadi kejadiannya, kasusnya Ibu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Kalau dari sini, jika kita mengenali sebagai kebutuhan survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk kesehatan, untuk rumah, makanan, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, seperti itu. Nah, dalam kasus Doni itu, kalau jawabannya Doni, jika ditanya Bu Ambar, saya lapar Bu, jadi saya mau minta bekal makanan teman-teman saya, berarti yang dia penuhi adalah kebutuhan survival. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua itu kasih sayang dan penerimaan. Kebutuhan yang meliputi hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk diterima menjadi bagian dari kelompok. Kalau ketika ditanya Bu Ambar, Doni itu merasa senang ketika temannya melaporkan dia ke Bu Ambar, kalau
dia dipanggil, kemudian nanti dilaporkan ke orang tuanya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan dasar Doni yang berusaha dipenuhi ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sekarang dikaitkan dengan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, jadi terampil, diakui atas keterampilan, prestasinya, didengarkan, dan harga diri. Kalau Doni jawabnya, saya merasa hebat Bu kalau bisa mintain bekalnya teman-teman di kelas. Nah, itu berarti kebutuhan yang berusaha dipenuhi Doni adalah penguasaan. Sementara kalau kebutuhannya itu berupa kebutuhan untuk kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan, biasanya kalau ditanya Doninya akan jawab, saya bosen Bu tiap hari bekal yang dibawain ibu saya itu aja. Jadi saya pengen minta bekalnya teman-teman yang macam-macam. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan ini akan kesenangan dengan belajar. Kalau Doni menjawab bahwa dia melakukan merebut makan siang teman-temannya itu karena iseng aja dan menikmati wajah atau ekspresi teman-temannya yang kesal karena dianggap lucu, itu berarti Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan bersenang-senang. Kira-kira seperti itu Pak Dwi jawabannya. Nggih Bu, terima kasih. Saya hanya menindaklanjuti tadi ada yang saya belum paham, bahwa Doni mengambil makan punya temannya sebagai bagian dari dia membutuhkan untuk bertahan hidup, kebutuhan dasarnya sebagai survival ya, sebagai dirinya Doni. Lah terus itu apakah tidak, Nyun Sewu, ini saya hanya penegasan dari pengalaman saya sendiri di lapangan, apakah itu tidak mengambil dari haknya dari teman yang juga ingin survival juga? Lantas bagaimana kita untuk menengahi dari polemik ini? Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk kebutuhan survival, ini kebutuhan survival itu kan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Mungkin Doni ini misalnya adalah orang tuanya berkekurangan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan makanannya dengan cukup sehingga merebut makanan teman-temannya. Kalau dia merebut makanan teman-temannya, dia merebut hak temannya untuk survival juga. Berarti ini yang perlu dilakukan oleh guru adalah memberikan pengarahan, bimbingan yang nantinya diarahkan ke posisi kontrol guru. Kita akan menuju ke arah berikutnya. Dalam hal ini bagaimana guru itu menghadapi murid yang sedang memenuhi kebutuhan dasarnya agar tidak bersinggungan atau tidak mengambil hak kebutuhan dasar yang dimiliki oleh teman-temannya. Dalam hal ini, posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di kelas apakah telah efektif, berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Apakah perilaku guru ini bisa menjadi kontrol dari perilaku siswa. Barangkali nanti kita bisa introspeksi diri apa yang selama ini kita lakukan sebagai posisi kontrol menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada siswa kita. Yang pertama, posisi kontrol guru itu adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama, ini kejadiannya satu juga, Adi terlambat hadir di sekolah. Jadi ada siswa yang terlambat di sekolah. Kalau guru itu memposisikan posisi kontrolnya sebagai penghukum, dia akan bersuara tinggi, bahasa tubuhnya melotot, kemudian juga menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi langsung marah gitu yang ada suaranya.
Ini introspeksi ke kita bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kemungkinan muridnya marah, mendendam, bersifat agresif, tidak terima. Kemudian kembali duduk dan dia tidak akan memperbaiki perilakunya. Itu datang langsung dimarahi. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pemberi rasa bersalah. Pada saat Adi terlambat, guru yang mengambil posisi kontrol rasa bersalah akan bersuara halus, bahasa tubuhnya merapat. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti ini, murid jika ditegur dengan cara seperti ini, dia akan merasa bersalah, mengecewakan bapak, ibu gurunya, kemudian merasa gagal, merasa tidak bisa mengungkapkan emosinya. Biasanya dia malah diam. Tapi dia sebenarnya sedang tertekan. Nah, pada saat inilah mungkin saja nanti dia bisa tiba-tiba meletus amarahnya karena saat rasa bersalah itu menumpuk, dia akan meletus amarahnya, menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Kemudian jika guru mengambil posisi kontrol sebagai teman dengan nada suara yang ramah, akrab, Adi, ayolah bagaimana sih kamu ini, kemarin kan sudah janji ke bapak bukan, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, muridnya seperti ini, nanti biasanya saat itu murid akan senang karena akrab dengan gurunya. Dampaknya positif, tapi ada negatifnya juga Bapak Ibu. Jadi muridnya akan tergantung dengan guru itu. Kalau ada masalah, dia akan mengandalkan guru itu untuk membantunya. Kemudian dia hanya bisa kerja jika disuruh. Kalau tidak disuruh, dia belum tentu bisa berlaku untuk guru yang lain juga seperti itu. Jadi hanya pada guru tertentu saja yang bagi Adi dianggap sebagai temannya. Kemudian sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau, misalnya nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah ngerti konsekuensi yang dilakukan? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada saat istirahat. Benar, nanti saat istirahat harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas, saya tunggu. Nah, seperti ini gurunya tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Kemudian juga tidak marah, tapi murid tetap tidak nyaman karena harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat. Dan gurunya harus memantau karena dia motivasinya tetap motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, nanti akan dipantau oleh gurunya itu. Nah, lanjut kita ke posisi yang tertinggi ini Bapak Ibu, posisi manajer yang diharapkan ada pada guru. Pada posisi manajer ini guru nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jam 7 Pak, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, apa besok ada masalah jika kamu harus datang tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, pada posisi ini guru sudah melakukan posisi yang disebut sebagai posisi manajer, yang dia berusaha membuat murid itu menyadari kesalahannya, kemudian mengembalikan identitasnya, murid tidak merasa gagal, merasa dia jelek, merasa terlalu malu dan tidak mampu kembali ke kelompok, memvalidasi kesalahan dan mencari solusi bagaimana seharusnya dia menebus kesalahannya itu. Jadi dia memberikan
solusi bersama, tidak diperintah oleh gurunya, tapi dia sendiri yang saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal, misalnya seperti ini. Tapi dalam hal ini yang disebut dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karena ini proses, maka tidak semua murid itu bisa langsung diajak pada proses restitusi. Oke. Nah, dari sini setelah murid diajak untuk mencari solusi bersama dan membantu murid mau menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disinilah mereka itu akan diarahkan untuk menghargai hak orang lain, menghargai kebutuhan dasar orang lain, sementara mereka juga memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Seperti itu. Kemudian dari restitusi ini yang memiliki ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, berupa tawaran bukan paksaan. Maka kalau murid belum siap untuk diajak menuju ke restitusi, maka guru bisa mulai dari mengambil kontrol sebagai teman dulu, baru kemudian menjadi pemantau, baru kemudian menjadi manajer. Restitusi juga berusaha untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang paling baik bagi guru dan murid, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Sampai di sini Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke segitiga restitusi dan keyakinan kelas, ada informasi dari operator bahwasannya linknya hanya berlaku sampai dengan 13 menit lagi, sehingga kita nanti harus pindah link agar bisa meneruskan pertemuan yang seharusnya 60 menit. Untuk Pak Fatir sebagai operator bisa men-share link baru jika sudah jadi linknya agar teman-teman bisa moving ke link yang baru. Nah, dari sini apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Silakan menulis di kolom chat untuk kita diskusikan sambil akan melanjutkan ke segitiga restitusi. Nanti ada 3 lagi yang perlu kita bahas, yaitu keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, dan mengimplementasi, sharing tentang implementasi saya pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Dan terakhir adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Hari ini tadi di kelas saya sudah mempraktekkan untuk membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai kebajikan universal yang sudah saya paparkan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu untuk moving ke link Google Meet yang baru, karena link ini tidak cukup untuk merekam aktivitas kita selama 1 jam, jadi kurang 30 menit. Monggo saya tunggu di link yang baru nggih.
Monggo Bapak Ibu, link yang baru sudah ada di kolom chat. Kita pindah ke link yang baru untuk meneruskan merekam aktivitas kita. Selamat datang Pak Dwi. Selamat datang Bu Wahida. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, kita pindah ke link yang baru. Ada di kolom chat. Baru 3 orang yang pindah. Monggo Bapak Ibu yang lain untuk pindah juga ke kolom chat. Bu Narti, Bu Okta, Bu Yunia Agnes, Bu Dini, Bu Susilowati. Ini masih ditunggu bergabung. Lagi link yang baru, silahkan pindah Bapak Ibu. Bu Dini, halo Bu Dini, Bu Yunia Agnes, Bu Budi Rahayu, Bu Okta, Bu Narti. Sampun. Oh nggih. Coba saya cek sebentar, Pak.
Enggak apa-apa. Nggih. Babut, Nggih, bisa. Assalamualaikum Bapak Ibu. Niki saya share lagi absennya. Nggih, niki. Absen pakai mic-nya nih. Assalamualaikum Mas Fatir, sampun siap merekam? Halo, Assalamualaikum Mas Fatir. Sampun siap? Nggih, saya mulai nggih. Ini mulai saya share screen di PPT. Nah, sekarang setelah tadi kita ke ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Jadi dari 9 ciri-ciri restitusi ini kita akan menuju ke segitiga restitusi yang terdiri atas 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Ini ditandai dengan bahwasannya kita memberikan anak itu agar tidak merasa sangat bersalah banget, karena tanpa kita panggil, kemudian tanpa kita tanyai macam-macam, sebenarnya dalam hati kecilnya anak itu sudah merasa bersalah. Jadi kita menstabilkan identitasnya dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini murid tahu dan menyadari mana perbuatannya yang salah, yang melakukan pelanggaran. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, apa alasannya, kenapa dia melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau tadi merebut makanan itu alasannya hanya untuk mencari variasi makanan karena dia butuh kebebasan, adakah cara lain yang lebih efektif? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini yang membuat anak itu nantinya akan tergerak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi karena melanggar peraturan itu. Nah, ini praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan, Bapak Ibu. Sudah saya upload di PMM, demonstrasi konteks guru. Mereview kembali yang tadi sudah kita bahas. Ini ada murid yang ketika praktikum dia langsung menuju ke kantin, tidak mengikuti sesi beres-beres di kelasnya. Sehingga kelompoknya dia terlambat untuk menyelesaikan tugas praktikum dan membereskan alat-alat.
Ini praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kita bisa berhenti di sini saja. Yang kedua kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, bahwasannya yang pertama stabilize the identity, jadi menstabilkan identitas. Baik, jadi begini Bagas, memang di laboratorium sudah ada petugasnya, kemudian ke kantin setelah praktikum sebenarnya boleh saja, tapi harus tugasnya diselesaikan seperti itu ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini harus dilakukan secara urut dan berkelanjutan Bapak Ibu, karena kalau kita berhenti di menstabilkan identitas nanti bisa bahaya. Jadi kalau misalnya memang di laboratorium sudah ada petugasnya, kemudian Bagas ke kantin setelah praktikum juga boleh-boleh saja. Ini kalau tidak langsung dilanjutkan ke sini, nanti pemahaman anak tentang restitusi yang harus dia lakukan akan berbeda dan malah akan menimbulkan pemahaman yang salah. Demikian juga yang kasus kedua, tahapnya juga sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari tadi kita membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bagaimana sih sebenarnya yang harus kita perkenalkan kepada siswa. Tadi kalau kita sudah mengenal tentang nilai-nilai kebajikan universal, nah untuk menuju ke keyakinan kelas itu memuat nilai kebajikan universal yang dibuat dan disepakati oleh kelas untuk membangkitkan motivasi intrinsik dalam menjalankannya. Jadi disepakati bersama. Kalau disepakati kan berarti semuanya ikut berkontribusi, memberikan usul, memberikan tawaran dan disetujui bersama. Motivasi intrinsik akan membentuk disiplin di sekolah dan seseorang akan lebih tergerak untuk memotivasi diri dari dalam daripada sekedar mengikuti peraturan yang dibuat dan dia harus mengikuti. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, positif dan diterapkan bersama. Kemudian awal tahun baru, tahun ajaran baru seperti ini Bapak Ibu bisa kita manfaatkan untuk membentuk keyakinan kelas. Kemudian beberapa waktu keyakinan kelas dapat ditinjau kembali. Jika terjadi pelanggaran dapat dilakukan pendekatan segitiga restitusi. Jika anak belum siap untuk dilakukan segitiga restitusi, maka guru bisa mengambil posisi sebagai teman dan sebagai pemantau terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif
dipahami oleh semua warga kelas, kemudian semua warga kelas berkontribusi dan ditinjau. Ini prosedurnya kurang lebih kita mengenalkannya sebagai peraturan-peraturan dulu, Bapak Ibu. Yang mereka kenal oleh anak itu adalah peraturan. Misalnya barang-barang inventaris kelas harus segera dikembalikan ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, dari sini anak dikenalkan apa sih nilai kebajikan yang dituju sehingga bisa membangkitkan nilai motivasi intrinsik mereka. Misalnya untuk mengembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini bisa kita anak akan bilang ini rasa hormat Bu, menghargai orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti anak bisa menjawab regulasi diri, sadar diri untuk mengatur dirinya sendiri agar tidak terlambat dan sebagainya. Jadi nilai universal itu sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap pribadi dan juga tentu saja sudah dimiliki oleh anak. Tapi karena harus disepakati bersama, maka setiap orang dalam kelas harus berkontribusi. Nah, dari sini tadi yang saya lakukan ini anak-anak menulis papan tulis atau di kertas, kemudian bisa melihat dan ikut curah pendapat, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, kemudian meninjau ulang dan diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas sehingga warga kelas selalu ingat apa sih keyakinan kelas yang mereka buat. Ini beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan pada saat tadi di kelas itu, kelas kami sedang menyusun keyakinan kelas. Jadi anak diperkenalkan dulu dengan nilai-nilai kebajikan universal, diingatkan kembali dengan profil pelajar Pancasila yang mereka sudah dapatkan di semester sebelumnya. Kemudian anak dibuka pola pikirnya bahwa di dalam kelas itu, karena kelas itu milik bersama, maka harus disepakati aturan-aturan bersama, kemudian kesepakatan bersama bagaimana kelas bisa menjadi tempat yang nyaman untuk belajar bersama. Ini anak-anak saling berdiskusi, kemudian mereka sambil memikirkan apa nilai-nilai kebajikan universal yang akan mereka cantumkan sebagai kesepakatan kelas. Ini peraturan kelas mereka ada banyak sampai ke bawah ini Bapak Ibu. Kemudian karena spidol kelas habis, maka saya berinisiatif untuk disambung di kertas. Di bawahnya ini ada banyak kali peraturan. Kemudian ini nilai kebajikan universal, ada disiplin, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada toleransi, ada rasa hormat dan sebagainya. Kemudian berikutnya ini tidak bisa digeser slide-nya Bapak Ibu. Nah, ini ketika mereka ini peraturan
pembelajaran murid dan seluruh warga sekolah agar bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan mengikuti nilai-nilai kebajikan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu keseluruhan presentasi. Adakah yang perlu ditanggapi? Ini linknya saya sertakan di praktik segitiga restitusi. Ini nanti PPT-nya juga akan saya share ke panjenengan untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sampai di sini, adakah yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Kurang lebih sudah 60 menit, 30 menit di link awal dan kurang lebih 30 menit di link ini kita sudah membahas tentang budaya positif. Untuk ke depannya semoga bisa kita terapkan di sekolah-sekolah kita masing-masing, kemudian akan memberikan kemajuan yang bermakna baik pada kompetensi kita, memberikan bekal yang terbaik bagi anak didik kita, dan memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.